Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah, pitutur atau nasihat. Cerita misteri kali ini bersumber dari @payung hitam. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Pitutur atau nasihat. Namaku Galuh. Aku punya dendam dengan kakak kandungku sendiri. Dendamku didukung kuat oleh suamiku sendiri yang aku sudah nikahi sekitar 8 tahun yang lalu. Cerita mundur di umurku yang masih 15 tahun pada tahun 2010. Saat itu pulang sekolah, aku langsung menyusul mbok atau ibu ke pasar karena dia jual ikan-ikan segar di sana. Sekolahku jaraknya nggak terlalu jauh, tapi kalau jalan kaki bisa 15 menit baru sampai. Aku bisa bantu mbok jualan di pasar karena aku nggak tega lihat mbok yang umurnya sudah hampir 60 tahun tapi masih sibuk sendirian. Bapak cuma tukang beca, jadi beliau nggak bisa selalu bantuin mbok jualan. Pasar biasanya tutup jam 2 siang untuk pedagang ikan. Tutup karena habis atau ikan bisa jadi nggak segar lagi karena dari subuh sudah digelar di meja pasar. Aku pun pulang sekolah jam 12 siang, jadi masih ada waktu 2 jam untuk membantu mbok beres-beres. Kadang aku sampai di pasar, dagangan belum habis, jadi kami harus store ikan ke pedagang keliling. Hari-hari kegiatanku begini, terasa aku anak semata wayang. Padahal aku punya kakak laki-laki yang harusnya lebih bertanggung jawab. Suatu sore, waktu aku baru pulang dari pasar, aku lihat ada perempuan duduk di teras rumahku. Aku pun menebak-nebak siapa tamu ini. Nuwun mbak, cari siapa ya? Tanya aku. Lagi nungguin Mas Gam ya? Galuh ya? Kata perempuan itu. Enje mbak, masuk loh mbak, tunggu di dalam yuk. Ajak aku ke perempuan itu. Ngerepotin duduk sini saja. Tolak perempuan itu dengan sopan. Ya udah mbak, aku masuk dulu ya. Mau beres-beres, gak enak ini, bau amis. Mari mbak. Pamit aku ke perempuan itu sambil sedikit menunduk. Karena aku selalu diajarkan oleh mbok harus tunduk kepala ke orang yang lebih tua. Mari, Kata perempuan itu. Aku lihat di depan kamar belakang Mas Gamya sedang siap-siap memakai tali sepatunya, sisiran, menyemprotkan banyak parfum. Aku tebak dia mau pergi kencan sama perempuan yang tadi. Aku belum sempat tanya namanya dan siapa, tapi aku yakin itu pacarnya. Setelah beres-beres, aku mau pergi mandi. Aku lihat mbok sedang berbincang sama perempuan tadi di teras. Disusul oleh Mas Gamya yang datang manasin motor RX-nya. Setelah itu, naiklah perempuan itu ke atas motor dan pamit sama Embok. Embok masuk dengan membawa tampah-tampah bekas dagangannya. itu siapa mbok? Tanya aku ke Embok. Kawannya kakakmu, cantik ya? Kata Embok. Iya, siapa namanya mbok? Tanya aku lagi.
Novi. Jawab Mbok sambil senyum-senyum. Aku pun menebak lagi. Kayaknya Mbok seneng sama perempuan itu. Karena pertama kalinya Mas Gamya ajak perempuan ke rumah. Sebetulnya Mbok sering khawatir dengan Mas Gamya. Baru tahun kemarin ia lulus SMA. Tapi sampai sekarang belum ada pekerjaan. Dan sudah gandeng perempuan saja. Tapi setidaknya Mbok melihat peluang kalau Mas Gamya ada kemauan untuk berkembang. Mbok seperti banyak berharap padaku untuk segala hal. Karena Mas Gamya bukan orang yang banyak bicara. Sikapnya selalu dingin, suka melawan, dan banyak melamun. Aku sering kali kedatangan teman ke rumah, biasanya untuk kerja kelompok. Karena aku anak SMK yang rata-rata tugasnya harus berkelompok. Kali ini aku dapat kelompok yang satu anggotanya gak pernah sekelompok sama aku. Jadi aku seperti baru kenal dengan dia. Sebut saja namanya adalah Yoyo. Lagi asik kerja kelompok di teras, aku lihat Yoyo mengintip ke dalam rumahku. Di jendela kayuku memang tanpa kaca, cuman dilapisi kain tirai. Karena aku merasa risih, aku pun tegur Yoyo. Tapi Yoyo nampak kaget, sedikit pucat. Tapi dia langsung meminta maaf karena sudah lancang. Aku juga jadi gak enak sudah ngagetin dia. Tapi semenjak itu Yoyo jadi beda. Setiap kali kami mau kerja kelompok, dia selalu nolak kalau lokasinya di rumahku. Kami dalam kelompok mata pelajaran ini bakal selamanya sampai nanti naik kelas. Sebetulnya kami rencanakan kerja kelompok bergilir di rumah setiap anggota. Tapi semua temanku sepakat di rumahku saja selamanya. Karena rumahku punya teras luas dan halaman yang rindang. Cuman Yoyo saja yang sejak kerja kelompok kedua, dia nggak mau lagi datang ke rumahku. Aku pun heran sebetulnya, tapi ya sudahlah. Kalaupun Yoyo nggak ikut, tapi Yoyo titip uang jajan dan meminjamkan laptopnya untuk kami. Singkat cerita, waktu aku sudah mulai memasuki UN, Mbok dan Bapak juga sudah sering kenalin aku dengan beberapa laki-laki. Iya, untuk dinikahkan dengan aku. Karena aku memang masih orang desa, jadi umur 18 tahun adalah umur yang pas untuk perempuan menikah. Aku ingat sekali momen-momen ini karena disibukkan UN, masuk perguruan tinggi negeri, menikah, dan beberapa persoalan kakakku. Di malam yang tenang itu, Bapak menyuruh aku ke bangunan sebelah yang biasanya kami buat untuk meletakkan padi dan hasil tani untuk ambil kentang. Aku berangkat. Akhirnya cuma ditemani lampusan terkecil. Menyusuri jalan setapak kira-kira 60 meter dari rumahku ke bangunan itu. Di tengah jalan, aku nengok ke belakang, sekedar ngecek. Kenapa baru beberapa meter saja sudah gelap banget. Padahal lampu di rumah sangat terang. Biasanya lampu rumah terangnya sampai jalan. Waktu aku nengok sekelebat, aku lihat di rumah ada 2 perempuan dan 1 laki-laki. Itu adalah Mbok, Bapak. 1 lagi siapa? Aku pun sempat mikir kapan ada orang masuk. Perasaan jalan ke pintu depan cuma 1. Tapi biarinlah. Mungkin kawan Mbok atau Bapak yang mampir. Sampai di dekat bangunan itu, aku lihat ada seperti anjing di dekat tangga bangunannya. Aku agak ngeri dengan anjing, tapi waktu aku dekati, ternyata itu adalah Mas Gamya.
merangkak dengan sesuatu di mulutnya. Betapa kagetnya aku, jantung serasa mau copot. Mas Gamya gak mungkin bercanda. Ngobrol saja gak pernah, apalagi bercanda. Aku lari secepatnya ke arah yang berantakan di antara rumput-rumput tinggi. Akhirnya aku sampai ke rumah, langsung menuju kamar Mas Gamya yang di belakang. Betul, dia gak ada di tempat. Bapak dan Mbok kebingungan. Aku sudah gak bisa berkata-kata lagi karena nafasku yang tersengal ini. Yang aku ucap cuman, Mas Gamya, Mas Gamya. Sambil menunjuk-nunjuk ke arah bangunan lumbung itu. Bapak cepat-cepat ambil golok dan Mbok menyusul di belakangnya. Aku cuma diam dan baru sadar kakiku berdarah-darah, kena ranting dan batu-batu besar di tanah karena sandalku pun putus. Aku akhirnya terduduk di depan kamar Mas Gamya sambil menangis. Menangis kaget dan sakit sekali kakiku. Aku ingat waktu itu aku menangis. Ada yang menyusul. Iya, suara tangisanku ditiru, entah dengan siapa. Aku spontan kaget menengok ke segala arah, tapi gak ada siapapun. Aku pun beranikan diri untuk berdiri ke kamar mandi dan aku siram semua luka di kakiku. Setelah itu, aku obati sendiri di ruang tamu. Gak lama setelah itu, Mbok dan Bapak datang ke rumah membopong Mas Gamya yang tubuhnya basah kuyup dan kotor. Kok bisa-bisanya sih nak? Bangun nak, bangun, ini ibu loh, kata Mbok sambil membangunkan dan menguncang-guncangkan tubuh Mas Gamya yang tatapannya kosong melotot ke arahku. Sementara Bapak sibuk melepas pakaiannya dan membersihkan tubuh Mas Gamya. Aku cuma ketakutan di hadapan Mas Gamya. Ia seperti orang yang mau memangsa. Setelah Mas Gamya selesai, Mbok merebahkannya di ruang tamu, lalu lanjut mengobati kakiku. Kamu lihat apa Nduk tadi? Tanya Mbok. Aku jadi enggan banyak bicara. Aku bingung apa yang terjadi. Jadi aku pun diam saja. Ya udah, kamu tidur dulu sana, biar besok sudah sembuh kakinya. Mbok masih suka bohongin aku, layaknya anak kecil. Aku suka sekali waktu Mbok selalu berusaha nenangin aku. Walaupun aku tahu lukanya gak bakal sembuh besok, tapi aku tenang. Mbok adalah orang yang sangat mencintai anak-anaknya. Walaupun Mas Gamya selalu melawan. Tidak tanggung-tanggung, biasanya Mas Gamya suka main fisik, terutama sama Mbok. Kalau sama Bapak atau di depan Bapak, dia gak berani. Karena selalu diancam akan dilaporkan ke polisi. Sama juga dengan aku, dia suka kasar. Sesekali suka mengambil hakku tanpa izin. Aku pernah dulu berani melawan. Tapi aku ditampar keras sampai terpelanting ke belakang. Semenjak itu, aku selalu dingin dengan dia. Aku pun jalan menuju kamar. Lalu Bapak bilang, jangan lupa berdoa sebelum tidur. Aku cuma mengangguk. Di dalam tidur, aku bermimpi. Aku lupa dengan mimpinya. Intinya, aku terbangun dengan kaget. Badanku menggigil dan lidah terasa hambar. Aku mengecek jam yang masih menunjukkan jam 3 pagi. Akhirnya aku pun tidur lagi. Di waktu aku berusaha untuk tidur, samar-samar aku dengar suara laki-laki dari kejauhan. Galuh, Galuh, Galuh. Ia memanggil-manggil namaku. Karena aku pikir itu Mas Gamya, aku bangun buat ke ruang tamu.
Semua ruangan di rumah sudah gelap, tapi di ruang tamu, aku lihat lilin masih menyala. Di sana, ada Mbok yang tidur di sofa, tanpa Mas Gamya yang ada di sana. Aku pun bingung, kemana ya dia? Karena aku sudah merasa demam dan menggigil, aku putuskan balik ke kamar. Karena aku pikir, tadi cuma diambang sadar gak sadar sama suaranya. Tapi waktu aku sudah di depan pintu kamar, aku dengar lagi suaranya. "Galuh, Mas mau minta maaf." Aku makin bingung. Tapi waktu aku intip lagi ke arah ruang tamu, di tempat direbahkannya Mas Gamya, ada pocong tiduran di situ. Dengan wajah Mas Gamya yang menangis, tapi wajahnya begitu gelap. Aku pingsan seketika di sana. Yang aku ingat, waktu bangun, aku sudah ada di rumah sakit dengan infus di tanganku. Karena itu pagi hari, sekitar jam 9, ada seseorang masuk ke kamar. Perempuan ini, ya, aku sangat kenal. Dia pacar Mas Gamya. Mengantarkan aku sarapan, tapi dia pakai seragam suster. Aku baru tahu dia bekerja di sini. Dia lemparkan senyum dan bilang, Dimakan ya, semoga lekas sembuh. Aku pun balas senyuman, juga karena kepalaku sangat pusing waktu itu. Aku gak sempat tanya di mana Mbok dan Bapak. Seharian aku cuma bisa terbaring dengan lemah, dengan perasaan khawatir bagaimana nanti UN. Aku gak boleh sakit lama-lama. Setelah maghrib, Mbok dan Bapak datang membawa rantang berisi makanan malam. Tapi Bapak gak lama. Dia langsung pulang karena mau jagain Mas Gamya yang juga lagi sakit. Mbok nyuapin aku pakai tangan kosong. Nikmat sekali rasanya. Sudah belasan tahun aku gak disuapin oleh Mbok. Mas Gamya, kenapa Mbok? Tanya aku. Sudah, kamu istirahat saja dulu, Kata Mbok. Mbok, aku kemarin lihat Mas Gamya loh, merangkak di depan rumah lumbung. Di mulutnya kayak ada sesuatu, kayak ayam hidup. Tapi aku gak yakin itu ayam. Cerita aku ke Mbok, dan ibu berhenti nyuapin aku. Dan juga langsung ngasih air putih. Mbok sudah banyak kecewa sama kakakmu. Semenjak SMP, gak pernah mau dengerin Mbok lagi. Apalagi Bapak, dia sering sekali bantah Mbok. Tapi Mbok berusaha berpikir juga. Kalau generasi Mas Gamya dan kamu gak bisa disamakan sama Mbok. Mbok gak cerita ke kamu, sengaja supaya kamu bisa fokus sekolah. Bapak juga, dia sudah capek kerja, jadi gak mau nambah capek kalau di rumah. Jadi gak pernah curhat ke kamu soal masalah di rumah. Sebetulnya sudah 2 tahun ini kita itu krisis Nduk. Seharusnya kita gak krisis karena kakakmu sudah dapat kerja. Tapi ini bapak jadi ngedobel kerjanya, ngebecak dan kuli panggul di pasar. Kasihan bapak. Jelas Mbok ke aku. Terpukul rasanya, aku belum bisa bantu apapun. Dan marah juga dengan Mas Gamya. Kakakmu semakin beda sikapnya setelah kenal sama Novi. Ibu pun sudah minta tolong sama Novi untuk bantu nasihatin Gamya. Tapi Gamya cuma berubah untuk Novi, bukan untuk kita. Jelas Mbok lagi sambil terisak sekarang. Kita doakan saja Mbok untuk Mas Gamya sekarang ya Mbok, supaya lebih inget sama kita, terutama sama Mbok dan Bapak. Kata aku sambil menenangkan Mbok. Besok siangnya aku pulang ke rumah karena keadaan sudah membaik dan orang tuaku gak bisa bayar untuk hari selanjutnya. Jadi aku di rumah sakit 2 hari 1 malam.
Sore menjelang maghrib di rumah, aku lihat Mas Gamya juga yang sudah segar dan kembali gagah, sedang siap-siap mau pergi. Mau kemana mas? Tanya aku basa-basi. Cari duit, tuh disuruh mbokmu. Jawabnya ketus. Oh, hati-hati mas. Kata aku sambil pegang tangannya, karena aku mau salim. Tapi kagetnya aku, tangannya panas betul. Langsung aku lempar begitu saja. Kalau geli sama aku, mending gak usah kenal aku saja. Kata Mas Gamya membentak. Kemudian aku dikagetkan suara benda jatuh di belakang rumah. Aku pun spontan nengok ke arah belakang. Lalu maksudnya mau tanya sama Mas Gamya yang barusan itu apa. Secepat itu aku nengok balik ke arah dia. Dia hilang begitu saja. Ah, kacau pikiranku. Masa bodoh sama apa yang tadi di sebelahku. Aku pun pergi ke belakang. Belum sampai di belakang, aku dengar ada suara desahan perempuan dari kamar Mas Gamya. Sepertinya ada yang gak beres karena aku penasaran apa yang terjadi. Karena aku gak tahu beda desahan orang sakit atau sedang berhubungan. Akhirnya aku pun intip dari lubang kunci. Terkejutnya aku, untung pilih mengintip dulu sebelum mendobrak. Karena aku takut ikut campur dengan masalah orang. Tapi bukan masalah yang ku dapat, tapi justru kakakku sendiri yang sedang bercinta. Aku segera pergi ke kamar dan berlagak gak tahu apapun. Tapi di situ juga aku gak habis pikir siapa tadi yang aku ajak bicara. Aku tunggu mbok gak juga kunjung pulang dari pasar. Bapak juga. Padahal sudah lepas maghrib. Oh iya, hari ini aku gak ikut mbok ke pasar. Dan gak sekolah juga. Karena kondisiku yang belum sepenuhnya pulih. Di tengah kesunyian itu, pintu depan diketuk. Aku berharap Mas Gamya yang buka. Tapi 3 kali diketuk, gak ada yang bukakan. Ya udahlah, aku akhirnya yang bukakan. Gak ada siapapun di balik pintu, tapi ditinggali 1 buah kelapa hijau. Di sana ditulis pesan untuk Gamya. Aku pun ngebawa masuk ke dalam rumah. Baru saja aku tutup pintunya. Buah kelapa itu berubah jadi bungkusan putih. Waktu aku putar bungkusan itu, betul saja, itu adalah kepala pocong. Aku sudah mau gila, teriak sejadi-jadinya sambil aku lempar kelapa itu. Menggelinding dengan gak wajar karena gak berhenti-berhenti. Terus ke arah dapur dan belok ke pintu kamar Mas Gamya. Apa yang barusan aku pegang? Apa yang barusan aku lihat? Gak mungkin ini terjadi. Sampai aku bentur-benturkan tanganku ke lantai. Rasanya sakit sekali. Tandanya aku gak sedang lagi bermimpi. Betul saja, dari kamar Mas Gamya, aku dengar suara teriakan laki-laki seperti kesakitan. Tapi karena aku tahu di dalamnya ada Novi, aku gak berani ke sana. Aku malah keluar rumah untuk cari bantuan. Di jalan menuju pos ronda, aku mendengar seperti ada benda jatuh keras sekali. Aku ngecek, ternyata betul itu buah kelapa lagi. Karena aku sudah tahu, aku lanjut lari dengan setengah tenagaku. Sampai pos ronda, aku temui 3 orang bapak-bapak yang baru selesai sholat maghrib. Tolong saya bapak. Kata aku sambil terjatuh dan memeluk kaki dari salah satu bapak-bapak itu. Kamu kenapa, Nduk? Tenang dulu, tenang. Kenapa, Nduk? Kata bapak itu sambil membopongku ke pos. Mas Gamya pak,
Mas Gamya. Aku lagi-lagi nggak bisa bicara banyak. Aku cuma terisak sambil tersengal-sengal. Kamu anaknya Pak Rus ya? Kata bapak itu. Aku pun cuma bisa mengangguk. Ya udah, bentar, tak telepon bapakmu dulu. Kata salah satu bapak-bapak itu sambil mengeluarkan ponselnya. Aku diajak pulang akhirnya, ditemani bapak-bapak tadi untuk memastikan rumah aman. Nggak lama, bapak dan mbok pulang juga dengan laki-laki, sebut saja namanya adalah Herman. Dia adalah suamiku sekarang. Singkat cerita, aku tahu kakak aku diapit oleh pacarnya yang ternyata tunangannya juga. Iya, tanpa sepengetahuan keluargaku. Singkat cerita, aku tahu kakakku dipikat oleh pacarnya yang ternyata tunangannya juga tanpa sepengetahuan keluargaku. Kami tahu itu karena Mas Hendra adalah rekan dari kerja pacar Mas Gamya. Aku bingung kenapa dia harus tunangan diam-diam. Kenapa nggak izin saja? Lagian mbokku sudah setuju setauku, tapi ternyata tidak. Mbok begitu nggak setuju dengan Novi. Karena walaupun dia sopan santun, murah senyum, tapi hatinya serakah. Kakakku menyangka Mas Herman berusaha menghalangi hubungannya dengan Novi. Kakakku yang pendiam, dingin, terlihat santun itu juga ternyata punya sikap yang egois, lebih dari iblis. Nasihat dari kerabatnya untuk kebaikannya pun sering ditepis, apalagi nasihat orang tuaku. Akhirnya ia berujung kualat. Sampai saat ini, pemikat yang dipakai Novi untuk Mas Gamya belum juga berhenti. Tapi sepertinya Novi pun sudah lepas tangan untuk Mas Gamya. Karena kabarnya Novi segera menikah dengan seseorang entah siapa itu. Novi dengan segala perjuangannya mengirimi kami berbagai jenis jin dan ilmu hitam agar keluarga kami tetap terpuruk. Tapi ia malah meninggalkan Mas Gamya. Membingungkan sebetulnya apa yang Novi mau. Membingungkan karena kita nggak dapat jawaban juga dari Mas Gamya yang sudah terlanjur gila. Tapi dari menurut diskusi keluargaku, Novi adalah orang yang telah ditolak cintanya oleh Mas Gamya. Akhirnya Novi main dukun. Ini masih perkiraan ya, karena nggak tahu kebenaran aslinya apa yang kakakku telah perbuat. Kami juga nggak pergi ke dukun untuk menyelesaikan atau menyembuhkan Mas Gamya. Kami cuma pergi ke pura dan berdoa terus-menerus, memohon kesembuhan Mas Gamya dan juga mensucikannya. Mas Herman sakit hati sekali karena sudah banyak dituduh oleh Mas Gamya, hampir kehilangan pekerjaannya. Jadi bulan-bulanan gosip di tempat kerjanya kalau Mas Herman adalah perusak kebuan orang. Dibuat babak belur 3 kali dengan kakakku dan juga teman-temannya. Untuk aku sampai saat ini masih sangat membekas. Betapa sakitnya dikhianati kakak sendiri, terutama melihat perlakuannya terhadap Mbok. Mbok begitu sabar merawat Mas Gamya yang sekarang sudah gak waras lagi. Mas Herman tahu akulah adik dari Mas Gamya. Waktu itu aku masuk ke rumah sakit. Dia prihatin melihat aku, Mbok dan juga bapak. Yang tadinya cuma masalah pekerjaan. Sekarang Mas Herman bisa sampai memasuki masalah personal keluarga kami. Yang akhirnya setahun setelah aku lulus SMA dan berhasil masuk PTN, aku pun menikah dengan Mas Herman. Dia yang membawa derajat keluargaku lebih baik.
tapi dengan terpaksa merawat kakakku yang juga sudah gila. Dan kabarnya, waktu aku selesai melahirkan, Novi pun juga nggak terdengar kabarnya. Tapi menurut gosip dari rekan kerjanya, Novi menjadi perempuan bayaran di salah satu tempat karaoke. Dan rata-rata rekannya hilang kontak karena Novi malu. Sebelum diakhiri cerita ini, baiknya kita introspeksi. Dengarkan nasihat orang tua demi keselamatan hidup dan hargai pendapat orang lain yang niatnya memotivasi kita untuk lebih baik. Dan yang lebih penting, dicek dulu kalau ada kelapa jatuh di malam hari. Jangan langsung diambil, besok pagi saja. Begitu juga kalau ada orang yang ketuk pintu di malam hari, jangan langsung dibuka. Dilihat dulu dari jendela siapa yang mengetuk itu. Atau tanya siapa yang di luar. Pastikan kalian kenal mereka atau amati garis bibirnya. Kalau ada, ya alhamdulillah aman. Cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.